Selamat menonton video ini. Mahasiswa diharapkan untuk menemukan fenomena empiris data awal, terus penelitian dan serta masing-masing argumentasi penelitiannya. Tindakan yang baik tidak dimulai dari judul, tetapi dimulai dari mata dalam ekonomi syariah. Masalah dapat muncul dari fenomena bank syariah, reksadana syariah, fintech syariah, literasi keuangan syariah, atau perilaku ekonomi masyarakat. Sehingga teman-teman, para peneliti ataupun mahasiswa jurusan ekonomi syariah bisa mengetahui lebih banyak dari beberapa sumber terkait dengan penentuan penelitian. Fenomena harus diperkuat dengan data awal. Data dapat diperoleh dari OJK, di mana di situ ada laporan keuangan termasuk fenomena nyatanya, sehingga muncullah gap penelitian. Setelah kita menemukan fenomenanya, mahasiswa perlu membaca penelitian terdahulu. Tujuannya bukan hanya mencari kutipan, tetapi menemukan posisi penelitiannya. Seperti di gambar ini, fenomena pertama itu kita harus tahu fenomenanya. Setelah tahu dari fenomena, harus kita memiliki data awal untuk kita kembangkan sehingga kita mengetahui masalah penelitiannya. Di dalam penelitian, maksudnya di dalam mata kuliah, kita dalam penelitian, ketika teman-teman mahasiswa mau melakukan penelitian skripsi, teman-teman harus tahu juga apa dengan riset gap. Riset gap yang muncul di dalam penelitian yang bisa teman-teman kembangkan itu bukan hanya dari terbatas pada variabel, tetapi bisa juga melihat dari konteks penelitiannya, metodenya. Artinya di situ ada perbedaan metode yang akan dikembangkan, serta data seandainya datanya menggunakan data panel atau data tahunan. Penelitian sebelumnya itu hanya menggunakan 5 tahun data terakhir, sedangkan kita seandainya ingin melakukan penelitian dengan konsep yang sama, tetapi datanya tidak bisa lebih atau data yang terbaru, itu bisa digunakan sebagai riset gap yang bisa dimunculkan di dalam konteks penelitian. Sehingga dari beberapa perbedaan atau kita bisa mengetahui di mana riset gap atau penelitian kita dengan penelitian orang lain, itu bisa kita temui bisa menggunakan pendekatan membaca skripsi, artikel, itu semua kita bisa gunakan sebagai bahan untuk mencari penelitian kita. Contohnya seperti kita menelaah suatu artikel, contoh dari artikel yang bisa digunakan contoh terkait dengan reksadana syariah. Di situ kita menelaah artikelnya. Dari artikel yang kita sudah baca, kita bisa mengetahui fenomena yang digunakan, melihat pertumbuhan keuangannya seandainya kalau konteksnya terkait dengan reksadana syariah, sehingga di situ kita bisa mendapatkan data awal strategi yang digunakan seperti apa dan peluang penelitian lanjutnya itu seperti apa, itu bisa kita gunakan.
Dalam menyusun dasar argumentasi, mahasiswa harus menjaga kejujuran akademik, aman ilmiah, penelitian, etika, citasi, orientasi kemaslahatan. Jangan pernah memaksakan data kita sesuai keinginan peneliti. Artinya sesuai keinginan eh, si penulis. Seandainya nanti data yang tidak sesuai dengan dipaksakan, biarkan data aslinya, biarkan kita laksanakan dengan kejujuran, amanah, terlebih dahulu. Alur argumentasi penelitian dapat disusun dari fenomena, data awal, subjek, teori, variabel, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, serta hipotesa. Ini alur yang bisa digunakan ketika ingin menyusun suatu penelitian. Penelitian ekonomi secara yang baik dimulai dari fenomena nyata, akuntabel, subjeknya jelas, dan argumentasi yang jujur serta bertanggung jawab. Sekian